Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Febrianti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas belajar di luar kelas. Yang pertama yaitu apa pengertian fun learning? Nah, fun learning ini merupakan proses belajar di mana proses belajar ini harus sepenuhnya menyenangkan. Tidak boleh sedetik pun anak itu merasa terpaksa selama pembelajaran. Maka dari itu, selama pembelajaran ini, kita harus bisa membuat anak itu bahagia, nyaman, dan senang selama proses pembelajaran. Lalu yang kedua itu, mengapa proses belajar harus fun learning? Dan yang ketiga itu, apa tujuan dari fun learning? Nah, untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga ini, memiliki jawaban yang saling keterkaitan, yaitu tujuan dari fun learning. Yaitu tujuan dan alasan dari fun learning ini yaitu untuk menumbuhkan karakter minat baca dan juga minat belajar pada anak. Nah, dengan anak merasa nyaman selama proses pembelajaran, maka anak akan tumbuh karakter minat baca dan juga minat belajarnya, tanpa ada unsur keterpaksaan selama pembelajaran. Ya, baik, ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba ini yaitu wajib, di mana fun learning ini merupakan salah satu metode Bimba dalam menumbuhkan karakter minat belajar pada anak. Nah, hukum fun learning ini wajib karena Bimba ini ingin menumbuhkan karakter minat belajar pada anak itu dengan cara yang menyenangkan, tidak ada sedikit pun unsur keterpaksaan. Lalu yang kelima pertanyaannya yaitu siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya. Ya, yang harus merasakan fun learning itu yaitu anak didik kita, yaitu anak yang kita bimbing. Dimana jika anak merasa terpaksa selama pembelajaran, maka karakter minat belajarnya tidak akan tumbuh. Maka dari itu kita harus membuat anak ini senang selama proses pembelajaran dengan metode fun learning. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan fun learning itu yaitu motivator, di mana motivator ini memiliki tanggung jawab penuh dalam menciptakan proses pembelajaran yang fun learning. Alasannya yaitu agar anak tertarik dan merasa senang selama proses pembelajaran, sehingga anak akan terus mengulangi pembelajaran tersebut dan karakter minat baca dan juga minat belajar pada anak itu akan tumbuh. Baik, pertanyaan yang ke-9, apa dampak yang terjadi bila belajar? Maksud saya ulangin ya. Apa dampak yang terjadi bila pembelajaran yang menyenangkan ini diterapkan? Nah, yang terjadi itu yaitu kita melihat dari sikap anak, dimana jika pembelajaran ini sudah menyenangkan, maka sikap anak itu akan bersemangat, antusias, senang selama proses pembelajaran, dan juga antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Lalu, apa dampak yang terjadi bila tidak terjadi proses pembelajaran yang menyenangkan? Yaitu anak akan merasa tidak bersemangat, dan anak juga akan merasa bosan, serta tidak akan tumbuh karakter minat baca dan juga minat belajarnya. Ya, ke pertanyaan berikutnya yaitu apa pengertian small step system? Nah, small step system ini merupakan proses pembelajaran di mana dilakukan secara bertahap. Maksudnya itu yaitu motivator harus bisa memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemauan dan juga kemampuan dari anak. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua dan ketiga. Nah, pertanyaan yang kedua dan ketiga ini jawabannya itu hampir sama, yaitu mengapa proses belajar harus dilakukan small step system. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa tujuan dari small step system? Nah, ini jawabannya bisa saya bilang sama, yaitu tujuan dari small step system ini agar terciptanya proses pembelajaran yang menyenangkan. Semua anak harus bahagia, senang, dan dapat menikmati kegiatannya. Maka dari itu, pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan juga kemauan anak.
Selanjutnya, bagaimana cara motivator untuk menerapkan proses pembelajaran yang small step system. Nah, untuk menerapkan proses pembelajaran yang small step system ini, motivator harus paham dan juga harus mengetahui karakter dari anak didiknya. Apa kesukaan anak, terus apa yang anak senangi, dan apa kemauan anak. Motivator harus mengetahui hal-hal tersebut. Lalu, ke pertanyaan yang kelima, apa yang terjadi apabila small step system ini diterapkan? Nah, jika small step system ini diterapkan, maka yang terjadi adalah proses pembelajaran yang menyenangkan, di mana anak ini akan belajar sesuai kemauan dan juga sesuai dengan kemampuannya, sehingga pembelajaran akan terasa menyenangkan dan anak merasa nyaman selama proses pembelajaran, sehingga hal tersebut akan terciptanya akan tumbuh karakter minat baca dan juga minat belajar pada anak. Lalu, apa dampak dari tidak diterapkannya metode small step system? Nah, dampak dari tidak diterapkannya metode small step system ini yaitu anak akan merasa terpaksa. Anak tidak senang dengan kegiatan bermain sambil belajarnya. Dan hal tersebut tidak disenangi anak, maka anak tidak akan tumbuh karakter minat belajarnya dan tidak akan tercipta proses pembelajaran yang menyenangkan.